Siang itu suasana jalanan kota begitu padat, klakson kendaraan saling bersahutan, dan matahari terasa menyengat kepala. Di tengah keramaian, seorang siswa SMA bernama Raka baru saja pulang sekolah dengan mengendarai motor bebek butut milik ayahnya. Motor itu bukan motor mahal, catnya pun sudah terkelupas, tapi bagi Raka motor itu sangat berarti karena hasil jerih payah keluarganya. Namun naas, di perempatan jalan besar, ia diberhentikan oleh dua polisi yang sedang menggelar razia. "Hei kamu, anak sekolah ya? Mana SIM sama STNK-nya?" bentak salah satu polisi dengan wajah galak. Raka gugup. Ia tahu dia memang belum memiliki SIM karena usianya baru 17 tahun dan baru berencana ikut tes SIM minggu depan. Dengan suara pelan ia menjawab, "Maaf Pak, saya belum punya SIM. Tapi ini ada STNK-nya." Polisi itu langsung merampas STNK dari tangan Raka lalu melirik motor butut yang sudah usang. "Motor beginian kok berani dipakai di jalanan besar? Bikin macet aja? Udahlah, kamu ikut ke posko," teriak polisi itu sambil mendorong motor Raka ke pinggir. Raka mengikuti mereka dengan perasaan was-was. Beberapa siswa yang kebetulan lewat melihat kejadian itu dan mulai berbisik-bisik. Di posko razia, bukannya diberi tilang seperti biasanya, polisi itu justru menatap Raka dengan tatapan merendahkan. "Kamu tahu nggak kalau bawa motor tanpa SIM itu pelanggaran berat? Harusnya motor ini disita. Tapi kalau kamu mau cepat selesai, ya, kamu ngerti kan maksud saya," kata polisi itu sambil menepuk-nepuk bahunya. Raka diam. Ia tahu polisi itu sedang meminta uang damai. Tapi dari mana ia bisa dapat uang? Ia hanya anak sekolah, bahkan uang jajannya pas-pasan. Dengan suara terbata Raka berkata, "Maaf Pak, saya nggak punya uang banyak. Kalau Bapak mau, saya ikut aturan saja, ditilang nggak apa-apa." Mendengar jawaban itu, wajah polisi berubah marah. "Sok idealis kamu ya bocah? Oke kalau gitu, saya kasih pelajaran biar kapok," teriaknya. Tanpa diduga, salah satu polisi mengambil bensin dari botol plastik kecil yang biasa dipakai buat barang bukti, lalu menyiramkan ke motor Raka. "Pak, jangan Pak, itu motor ayah saya. Tolong jangan Pak." Raka berteriak sambil mencoba merebut motor itu, tapi dua polisi lain menahannya. Dan dalam hitungan detik, korek api dinyalakan. Wus! Api langsung menyambar, membakar jok motor dan membuat asap hitam membumbung tinggi. Raka menjerit histeris. "Tidak! Motor itu satu-satunya milik keluarga saya." Suara teriakannya membuat orang-orang di sekitar razia berhenti dan merekam dengan ponsel mereka. Beberapa berteriak marah, "Hei polisi keterlaluan! Anak itu cuma salah nggak punya SIM, kok motornya dibakar?" Raka terduduk lemas, menangis sambil menatap motor yang terbakar habis. Polisi itu bukannya merasa bersalah, malah berkata sinis, "Biar kapok. Lain kali jangan sok berani-berani di jalan." Namun yang tidak mereka tahu, video rekaman kejadian itu langsung tersebar cepat di media sosial. Dalam hitungan jam, nama Raka trending di berbagai platform. Judul-judul sensasional bermunculan, "Polisi bakar motor siswa saat razia", "Netizen geram", dan "Anak sekolah ditindas, motor dibakar di depan umum." Malam harinya, ketika video itu sudah viral, barulah identitas Raka perlahan terungkap. Beberapa akun menyelidiki dan menemukan fakta mengejutkan. Raka ternyata adalah anak Presiden Indonesia yang sengaja menyamar hidup sederhana demi bisa merasakan kehidupan rakyat biasa tanpa pengawalan. Dan begitu kabar itu mencuat, situasi pun berubah drastis. Keesokan paginya, berita tentang pembakaran motor Raka sudah jadi headline di televisi nasional. Wartawan menyerbu sekolah Raka, teman-temannya masih tak percaya bahwa sahabat mereka yang sederhana itu ternyata anak presiden. Di rumah kontrakan kecil yang ditempati Raka, puluhan wartawan sudah menunggu. Ayah Raka, seorang pensiunan guru sederhana, kebingungan menjawab pertanyaan media. "Kami memang diminta oleh Pak Presiden untuk menjaga identitas Raka tetap rendah hati, biar dia bisa belajar hidup di masyarakat biasa," jelas sang ayah dengan mata berkaca-kaca. Sementara itu, di kantor kepolisian, suasana kacau. 3 polisi yang membakar motor Raka dipanggil ke ruang propam. Wajah mereka pucat pasi, apalagi setelah mengetahui siapa sebenarnya Raka. "Astaga, yang kita tilang kemarin itu, anak presiden," salah satu dari mereka berbisik panik. Komandan mereka memukul meja dengan keras, "Kalian cari mati. Kenapa bisa sebodoh itu?" Polisi yang membakar motor mencoba membela diri, "Tapi Pak, kami tidak tahu dia anak presiden, kami pikir dia cuma anak sekolah biasa." Komandan itu semakin marah, "Justru itu masalahnya. Anak sekolah biasa pun tidak pantas diperlakukan seperti itu. Sekarang gara-gara kalian, nama institusi kita hancur, viral di mana-mana."
Di sisi lain, Presiden yang saat itu sedang ada di istana langsung dipanggil ke ruang konferensi. Beliau terlihat murka sekaligus terpukul ketika melihat video anaknya menangis di pinggir jalan. Anak saya atau bukan anak saya, tidak ada rakyat yang pantas diperlakukan seperti itu oleh aparat, tegas Presiden dengan suara bergetar. Ia memerintahkan Kapolri untuk segera memberi sanksi berat kepada oknum polisi tersebut dan meminta maaf secara terbuka kepada rakyat. Sore harinya, Raka didampingi oleh beberapa ajudan Presiden diminta untuk datang ke istana. Ia masih syok, matanya sembab karena menangis semalaman. Ketika bertemu ayahnya, Presiden memeluk Raka erat. "Maafkan ayah, nak. Karena ayah biarkan kamu hidup sederhana tanpa pengawal, kamu jadi korban arogansi aparat," ucap Presiden dengan suara parau. Raka hanya menggeleng, "Ayah tidak salah. Aku ingin tahu rasanya jadi rakyat biasa. Dan ternyata, masih banyak ketidakadilan yang mereka rasakan. Aku sekarang tahu persis." Video pertemuan itu kembali viral. Netizen membanjiri komentar dengan pujian terhadap Raka dan kecaman terhadap polisi. Tagar Justice for Raka dan kabul motor jadi trending nomor 1. Hari persidangan itu tiba. Gedung Pengadilan Etik Kepolisian dipenuhi ratusan orang yang datang dari berbagai kota. Mereka membawa spanduk, poster, dan bahkan ada yang datang hanya untuk menyaksikan bagaimana nasib oknum polisi yang membakar motor seorang siswa hingga viral itu diputuskan. Di luar gedung, massa berteriak lantang, "Tangkap polisi arogan! Hukum seberat-beratnya!" Suasana begitu panas, barikade pengamanan dipasang, namun justru banyak aparat polisi muda yang diam-diam merasa malu melihat institusinya dipermalukan oleh ulah rekan mereka sendiri. Raka duduk di barisan depan ruang sidang, ditemani sang ayah yang tak lain adalah Presiden. Meski hadir bukan dalam kapasitas sebagai kepala negara, tapi sebagai seorang ayah yang mendampingi anaknya, kehadiran Presiden membuat semua mata tertuju. Raka terlihat tenang, meski dalam hatinya ia masih menyimpan luka mendalam. Motor tua yang habis terbakar itu bukan sekadar kendaraan, tapi simbol perjuangan keluarga kecilnya. Ketiga polisi yang menjadi terdakwa digiring masuk dengan wajah pucat pasi. Seragam mereka telah ditanggalkan, kini hanya memakai kemeja putih kusam. Salah satunya bahkan menunduk sepanjang jalan menuju kursi pesakitan. Bisikan-bisikan terdengar di antara penonton sidang, "Itu dia polisi yang nyalain api, katanya sok jagoan kemarin." Ada juga yang berkomentar, "Lihat sekarang, ketar-ketir kayak ayam basah." Sidang pun dibuka. Ketua Majelis Etik dengan suara tegas membacakan dakwaan, ketiga anggota kepolisian ini terbukti telah melanggar kode etik berat, melakukan penyalahgunaan wewenang, dan tindak kriminal dengan membakar barang bukti milik seorang siswa. Tindakan tersebut bukan hanya melanggar hukum, tapi juga mencoreng nama baik institusi kepolisian Republik Indonesia. Kata-kata itu membuat ruangan hening, hanya terdengar suara kilatan kamera wartawan yang berebut mengabadikan momen. Salah satu polisi mencoba membela diri. Dengan suara bergetar ia berkata, "Yang mulia, kami tidak tahu kalau anak itu ternyata putra Presiden. Kami kira dia hanya siswa biasa. Niat kami hanya memberi pelajaran agar tidak mengulangi kesalahannya." Serentak ruangan riuh dengan suara protes. Seorang ibu yang hadir langsung berdiri, "Kalaupun dia anak rakyat kecil, apa kalian punya hak membakar motor satu-satunya yang dipakai keluarga? Kalian itu aparat, bukan preman jalanan." Tepuk tangan menggema, majelis hakim bahkan harus mengetuk palu berkali-kali untuk menenangkan suasana. Raka yang sejak tadi diam, akhirnya berdiri. Semua mata tertuju padanya. Dengan suara tenang namun menusuk, ia berkata, "Saya ingin meluruskan sesuatu. Motor itu memang motor tua, bukan barang mewah. Tapi itu hasil kerja keras keluarga saya. Waktu motor itu dibakar, bukan hanya benda yang terbakar, tapi juga hati saya. Saya tidak akan pernah melupakan bagaimana rasa dihina di depan umum, diperlakukan seperti sampah. Saya memang anak Presiden, tapi saya sengaja hidup sederhana supaya tahu bagaimana rasanya jadi rakyat biasa. Dan ternyata, begini rasanya diperlakukan sewenang-wenang." Suara Raka bergetar, matanya berkaca-kaca. Suasana ruang sidang mendadak hening, beberapa orang ikut meneteskan air mata. Ketua majelis kemudian menoleh ke arah terdakwa. "Kalian dengar itu? Dia anak Presiden saja berani bicara, bagaimana dengan rakyat kecil yang tidak punya kuasa? Berapa banyak orang yang sudah kalian perlakukan semena-mena? Berapa banyak kasus yang tidak pernah terekam kamera?" Pertanyaan itu menghantam batin para polisi terdakwa. Wajah mereka semakin pucat, tak ada lagi kata-kata pembelaan. Akhirnya, setelah melewati proses panjang, majelis hakim membacakan putusan. Dengan ini,
Kami memutuskan bahwa ketiga terdakwa dijatuhi hukuman pemecatan tidak dengan hormat dari institusi kepolisian, serta diserahkan ke pengadilan pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Tepuk tangan dan sorak-sorai memenuhi ruang sidang. Orang-orang berdiri, beberapa bahkan menangis lega. Netizen yang menonton lewat siaran langsung di televisi dan media sosial langsung membanjiri kolom komentar dengan kata-kata puas. Tagar baru muncul, polisi arogan dipecat dan keadilan untuk rakyat. Namun kejadian tidak berhenti di sana. Usai sidang, Presiden berdiri dan berjalan ke podium pers. Wartawan langsung menyorot. Dengan wajah tegas namun penuh emosi, Presiden berkata, "Hari ini, keadilan memang telah ditegakkan untuk anak saya. Tapi saya ingin tegaskan, ini bukan soal anak Presiden. Ini soal rakyat Indonesia. Tidak boleh ada aparat yang sewenang-wenang terhadap rakyat. Siapapun dia, entah anak pejabat atau rakyat biasa, berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama." Kata-kata itu membuat seluruh ruangan bergetar. Sejak hari itu, nama Raka makin dielu-elukan sebagai simbol keberanian. Ia bukan hanya anak presiden, tapi juga anak rakyat yang berani bersuara. Banyak sekolah dan kampus mengundangnya untuk berbicara soal keadilan. Jangan pernah takut melawan ketidakadilan. Jangan diam ketika hakmu diinjak. Karena diam berarti membiarkan hal itu terus terjadi, ucap Raka dalam salah satu seminar, yang kemudian viral lagi di media sosial. Di sisi lain, ketiga polisi yang dipecat harus menjalani proses hukum pidana. Di penjara, mereka hidup dalam penyesalan. Salah satu dari mereka bahkan menulis surat terbuka yang kemudian dipublikasikan di media, berisi pengakuan bahwa mereka menyesal dan meminta maaf kepada seluruh rakyat. Namun bagi banyak orang, penyesalan itu datang terlambat. Sementara itu, motor tua Raka yang sudah hangus dibakar, dijadikan simbol perjuangan. Rangka motor yang tersisa disimpan di sebuah museum nasional dengan papan bertuliskan, simbol perlawanan rakyat terhadap arogansi aparat 2025. Ribuan orang datang untuk melihatnya. Banyak yang berfoto di depan motor itu sambil menuliskan doa agar keadilan di negeri ini terus ditegakkan. Raka sendiri memilih untuk tetap rendah hati. Meski kini dikenal seantero negeri, ia tetap bersekolah seperti biasa, duduk di bangku kelas bersama teman-temannya. Sesekali, ia memang harus dikawal, tapi sikapnya tidak berubah, sederhana dan ramah. Teman-temannya semakin menghormati, bukan karena ia anak presiden, tapi karena keberanian dan keikhlasannya menghadapi musibah. Beberapa bulan setelah kejadian, Presiden kembali menggelar pidato kenegaraan. Ia mengumumkan reformasi besar-besaran di tubuh kepolisian. Banyak aturan baru diberlakukan, termasuk pengawasan ketat terhadap perilaku aparat di lapangan. "Saya tidak ingin ada lagi rakyat yang takut pada polisi. Polisi harus jadi pelindung, bukan penindas," tegasnya. Pidato itu mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Malam itu, ketika semua orang sudah lelap, Raka berdiri di halaman rumahnya yang sederhana. Ia menatap langit sambil tersenyum kecil. Motor tua itu memang sudah habis, tapi semangatnya akan selalu ada. "Aku janji akan terus berjuang untuk rakyat kecil, bukan karena aku anak presiden, tapi karena aku juga bagian dari mereka." Angin malam berhembus lembut, membawa janji itu ke langit luas. Dan sejak saat itu, kisah polisi bakar motor siswa, ternyata anak presiden, bukan lagi sekadar berita viral, tapi menjadi sejarah yang tak terlupakan di negeri ini. Sebuah kisah tentang keberanian seorang anak, arogansi aparat, dan tegaknya keadilan yang akhirnya menyadarkan banyak orang bahwa kebenaran, meski terluka, selalu menemukan jalannya.